Halo sahabat Opus, selamat datang di channel Opus, jalannya orang pusing. Sebelumnya terima kasih sudah mengklik video ini ya. Saya doakan banyak rezeki, sehat selalu, dan dijauhkan dari orang-orang yang bercita-cita menjadi nenye. Kamu nenye? Kamu nanya. Di video ke-6 ini saya masih ingin merangkum film true story dari negara yang berbeda lagi, yaitu negara Jepang. Jika Korea memiliki Bong Joon-ho sebagai sutradara yang sering memasukkan isu-isu sosial dalam filmnya, Jepang memiliki Hirokazu Koreda yang melakukan hal serupa. Jauh sebelum film Parasite menjadi film yang fenomenal pada 2019, Koreda pernah merilis film berjudul Nobody Knows pada tahun 2004 silam. Sebuah film yang terinspirasi dari sebuah peristiwa nyata yang dikenal dengan sebutan peristiwa 4 anak-anak terlantar di Sugamo, Tokyo, yang terjadi pada tahun 1988. Film ini mendapat rating 8 di IMDb dan seperti apa orang pusing merangkumnya, stay tune and tahu bulat pedau. Berawal dari sebuah keluarga yang beranggotakan seorang ibu bernama Keiko Fukushima dan keempat anaknya yang akan menjalani hidup di sebuah apartemen kecil di kota Tokyo. とかよくできるんですけれども、でもお母さん、 Dari keempat anak hanya si kakak tertua yang bernama Akira Fukushima ini parasnya yang diperkenalkan sebagai anak sematawayang kepada penghuni lain. Kenapa seperti itu? Ya, karena di sana untuk hidup berdampingan dengan tetangga lain alias ngontrak sangat sensitif jika ada anak kecil. Karena takut meresahkan dan mengganggu ketenangan penghuni lain. Contohnya seperti saat ini kenapa mereka pindah karena mendapat keluhan dari lingkungan tempat tinggal sebelumnya. Lantas kemana tiga lagi? Ada. Akan saya perkenalkan secara bergantian. Di koper pink ada Shigeru Fukushima dan si bungsu yang bernama Yuki Fukushima di koper hitam. Yang terakhir bernama Kyoko Fukushima, umurnya tidak jauh dengan Akira dan sudah menunggu giliran untuk dijemput di stasiun pada malam hari. Mereka diselundupkan dan akan menjalani kehidupan yang tertutup oleh ibunya. Faktanya mereka adalah keempat anak yang masing-masing memiliki ayah yang berbeda. Film ini merupakan potret kasus yang sering sekali terjadi di Jepang di mana sang ibu yang merupakan wanita Yamate Kudasai dan selalu berganti pasangan dan melahirkan anak dari pasangan yang berbeda. Sebagai seorang ibu yang tanpa suami, dia harus bekerja untuk merawat dan memenuhi hak-hak sang anak. Dan inilah, tidak ada yang tahu. 入ればいいんじゃん。 Pada malam hari mereka berkumpul dan makan malam pertama di kontrakan baru mereka. Keiko menyampaikan peraturan untuk setiap anaknya sekaligus membuat kita jadi lebih mengenal masing-masing karakter mereka. Salah satunya tidak boleh ada suara keras atau teriakan dan tidak boleh ada yang keluar rumah selain Akira. Untuk si bungsu Yuki tidak begitu sulit untuk mentaatinya selain menggemaskan dia adalah anak yang penurut. Berbeda dengan Shigeru, titisan Dajjal, selain sering membuat keributan, dia adalah penyebab utama mereka pindah dari lingkungan sebelumnya. Untuk Kyoko dan Akira di usianya yang sudah belia tidak begitu sulit, mereka sudah bisa melakukan tugasnya masing-masing. Kyoko bagian mencuci pakaian, dan Akira mengurus adik-adiknya sekaligus yang bertanggung jawab saat ibunya bekerja. 絶対外に出ない。できる。ね。その時に Keesokan hari mereka mulai melakukan aktivitas dan kesibukannya masing-masing. Ibunya pergi bekerja dan Akira pergi berbelanja. Tidak lupa Yuki menitip jajanan kesukaannya bernama Apollo Coco. Sahabat Opus ada anak pertama di keluarganya. Saya anak pertama. Kita sama-sama belajar menjadi kakak yang bertanggung jawab dari sosok Akira. Di umur yang masih 12 tahun, dia sudah menjadi sosok yang diandalkan ibu dan ketiga adiknya. Keiko yang selalu bekerja tiap pagi tidak jarang pulang larut malam di saat anaknya sudah tertidur.
Sementara Akira yang tekun selalu menunggu kepulangan sang ibu setiap malam. Sejauh ini tidak masalah untuk saya pribadi sebagai penontonnya, mengingat Keiko bekerja untuk memenuhi kehidupan keluarganya, dalam artian bekerja demi anak. Di awal kisah ini terlihat normal-normal saja, kita dimanjakan terhadap masing-masing karakter yang unik dan tidak membosankan pastinya ya. Saat sedang libur, Keiko mengisi waktu untuk mengurus anak-anaknya, mulai dari bermain bersama hingga merawat mereka. Seperti anak pada umumnya, tidak jarang mereka mengeluh dan iri dengan anak di luar sana. Salah satunya keinginan untuk bersekolah. Namun sang ibu selalu terlihat tidak kesulitan untuk menanggapi keluhan mereka dengan menjawab, kamu tidak akan senang di sekolah. Mereka akan mengerjaimu karena tidak memiliki ayah. Di suatu pagi, sang ibu bercerita kepada Akira bahwa dia telah memiliki kekasih baru dan menjelaskan bahwa kali ini kekasihnya adalah orang yang baik dan dapat mengerti dirinya. Ditambah jika berhasil, mereka akan tinggal di rumah yang besar sekaligus Akira dapat bersekolah dan Kyoko dapat lebih mudah untuk mengembangkan hobinya dalam bermain piano. Pada malam selanjutnya, Keiko pulang lebih larut dari malam sebelumnya. Terdengar sebuah taksi yang mengantarnya dan suara pria di dalam taksi tersebut. Akira sendiri sampai tertidur di meja makan karena terlalu lama menunggu sang ibu. Kyoko yang terbangun mencium aroma minuman keras dari sang ibu yang baru pulang. Terlihat mabuk memang, namun tidak mengurangi kasih dari anak-anaknya, seperti sudah terbiasa melihat kondisi ibunya seperti itu. Kita tahu The Truth Serum asik, alias alkohol membuat seseorang menjadi lebih berkata jujur. Di momen ini Keiko menceritakan sosok ayah Akira kepada anaknya yang lain. Ayah Akira bekerja di Bandara Haneda, namun memilih untuk meninggalkannya. Yang berlanjut menceritakan ayah dari Kyoko, yang seorang produser musik. Di sini juga kita tahu bahwa masa lalu Keiko adalah seorang penyanyi yang mengalami kegagalan kontrak rekaman karena ditinggalkan ayah dari Kyoko. Lalu siapa ayah Yuki dan Shigeru? Nanti saya ceritain. Sampai sini tanggapan sahabat Opus gimana? Kalau dari saya pribadi sih sosok Keiko sudah hebat bisa bertahan sejauh ini. Seiring berjalannya cerita di film ini, ibarat statistik kehidupan, kita diperlihatkan sedikit demi sedikit berkurangnya hal baik di keluarga tersebut. Dan munculnya berbagai masalah yang diawali dari hal-hal kecil. Keesokan pagi saat yang lain masih tertidur, Akira yang terbangun lebih dulu mendapati sebuah pesan dari sang ibu dan beberapa lembar uang yang ditinggalkan. Yang kemudian menjelaskan kepada adik-adiknya bahwa sang ibu akan pergi sementara waktu karena hal yang menyangkut pekerjaan. Dewasa. Suatu hari Akira pergi berbelanja sekaligus membayar segala tagihan listrik, air, dan telepon. Lalu ada sekelompok anak nakal di Toserba yang memasukkan barang di toko tersebut ke kantong belanjanya. Sesaat setelah keluar, Akira harus menerima masalah dan diseret ke kantor oleh si manajer Toserba tersebut. Dia lalu mengatakan bahwa tidak mencuri dan tidak pernah melakukan pencurian. Si manajer yang tidak percaya kemudian didatangi salah satu pekerja toko bernama Sanae dan menjelaskan kejadian sebenarnya. Akira lalu diberikan bonus roti daging karena kesalahan tersebut, yang menjadi momen pertama Akira mengenal sosok Sanae. Kita lalu diperlihatkan kondisi kuku Kyoko yang sudah luntur menandakan sudah bukan waktu yang sebentar mereka ditinggalkan sang ibu. Sekitar 1 bulanan lah. Akira yang mulai khawatir mencoba untuk menghubungi tempat sang ibu bekerja namun tidak ada jawaban. Dia lalu membuat keputusan untuk menemui ayah dari Yuki, berharap bisa diberikan uang untuk bertahan hidup. Namun setelah bertemu pria tersebut mungkir bahwa Yuki bukan anaknya dan mengarahkan ke pria lain yang juga Akira kenal. Pria itu seorang petugas perjudian dingdong bernama Pachinko. Kalau pernah nonton The Raid 1 pasti nggak asing sama pria ini. Awalnya sama mau mangkir kayak pria pertama, namun akhirnya kasihan dan memberi sebesar 5.000 yen atau sekitar 200.000 pada waktu itu. Tapi tetap saja tidak jelas siapa ayah Yuki sebenarnya. Jangan-jangan saya lagi. Singkat cerita, 2 bulan berlalu, akhirnya sang ibu pun kembali sambil membawa banyak hadiah. Di sini saya dibikin labil antara mau marah tapi gimana ya. Terlihat Kyoko dan Akira yang mau marah juga nggak bisa, lebih kenaan aja gitu. Seperti tidak terjadi apa-apa, pura-pura edan atau gimana ini ibunya nggak ngerti saya. Kembali normal lagi, merawat mereka lagi. Ada momen saat Kyoko tidak sengaja menjatuhkan pewarna kuku ibunya yang kemudian bertanya, kemana ibu selama ini? Namun dijawab kurang bersahabat oleh ibunya. Kamu nenyek, kamu bertanya-tanya, pante. Setelah sejauh ini saya mau sedikit jelaskan bahwa hanya Akira yang tahu jelasnya Keiko seperti apa. Sementara ketiga anaknya Kyoko, Yuki, dan Shigeru hanya tahu ibunya bekerja di toko pakaian.
Kehadiran sang ibu tidak bertahan lama. Di hari yang sama dia terlihat mengemas barang-barang yang membuat mereka bertanya-tanya apa yang sedang ibunya lakukan. Keiko mengatakan bahwa dia akan bekerja di Osaka, lumayan jauh dari Tokyo, setara Jakarta Jogja lah. Dia lalu pergi lagi dan berjanji akan kembali ketika Natal. Saat hendak diantar ke stasiun oleh Akira, di tengah perjalanan dia menanyakan kapan keberadaan mereka akan diberitahu kepada kekasih baru ibunya. Akira juga menanyakan kapan ia akan pergi ke sekolah. Seperti yang kita kenal, Keiko tidak pernah kesulitan untuk pertanyaan semacam itu. Selalu berusaha untuk mengendalikan keadaan. Akira lalu menyebut ibunya egois, namun dibalas dengan mengatakan, 偉くなった人いっぱいいるでしょ。いた偉くなった人。 peduli tapi nggak peduli atau gimana, sulit saya mendeskripsikan sosok Keiko ini. Yang jelas kalau sudah di luar tidak peduli anaknya mau telap sejauh apa juga. Masih kecil-kecil kan ditinggal seperti itu, gimana gitu, kasihan, saya tidak tega melihatnya. Setelah itu sang ibu pun pergi lagi dan menjanjikan kepada Akira akan segera mengirim uang. Beberapa bulan berlalu dan hari Natal pun tiba. Sang ibu tidak kunjung kembali. Saat dicoba menghubungi ke tempat ibunya bekerja, Akira mendapat kabar bahwa ibunya sudah mengundurkan diri dari sebulan yang lalu. Di kondisi tersebut, Akira dan adik-adiknya masih tetap saling menyayangi, bahkan sering menemukan kebahagiaan kecil dalam rutinitas harian mereka. Hingga tiba di malam tahun baru, mereka merayakan seadanya. いただきます。おきらさん。美味しい？美味しい。 Hingga suatu ketika Akira mendapat kiriman uang tahun baru dari ibunya. Dia lalu menemui Sanae agar dibantu menuliskan nama adik-adiknya di amplop. Sanae juga mengerti bahwa Akira ditinggalkan oleh ibunya. Kebetulan soundtrack film ini diisi sama si Sanae juga. Akira lalu membagikan amplop tersebut dan menanyakan mau diapakan uang mereka. Shigeru ingin membeli robot, Yuki ingin membeli boneka. Sementara Kyoko memilih untuk menabung agar bisa membeli piano. Kebahagiaan yang tidak bertahan lama. Tiba hari ulang tahun si bungsu Yuki, namun dia yakin sang ibu akan pulang dan memaksa untuk pergi ke stasiun menjemput ibunya. Akira yang sudah tahu bahwa ibunya tidak akan datang, tetap menuruti keinginan adiknya dan menemaninya ke stasiun. Sebelum keluar, Akira memastikan bahwa tidak akan ada yang melihat mereka. Namun saat tiba di halaman, mereka harus berpapasan dengan si pemilik rumah. 一日泊まりに来てんです。あ、そうなの？ゆきです。ゆきちゃんか。 Dengan sebutir coklat yang sudah Yuki simpan sejak lama, dia merayakan hari ulang tahunnya sambil menunggu sang ibu. Namun setelah berjam-jam menunggu, dia harus menerima kenyataan ibunya tidak pernah datang. 最後の一つ。 Di menit ini keadaan mulai tidak terkendali, peraturan yang sedari awal dibicarakan mulai dilupakan. Ketika sedang berbelanja, Akira iseng ke tempat game center dan mengamati anak yang bermain di sana. Sampai akhirnya dia berteman dengan dua anak yang dia temui. Namun kedua temannya membawa pengaruh buruk. Akira yang polos sering dimanfaatkan hingga menghabiskan sisa uangnya untuk membeli game dan makanan. Sampai akhirnya dibawa ke kontrakan untuk bermain, sampai rasanya tuh rumah dikuasain sama teman-temannya. Kasihan saya melihat adik-adiknya jadi semakin kayak nggak diurus. Suatu hari Akira lalu diajak mencuri di tos serba yang biasa, namun dia menolaknya, yang kemudian ditinggalkan begitu saja.
Dia lalu membeli game baru berharap temannya akan datang lagi, namun tidak ada yang datang satupun. Dia lalu pergi ke sekolah mereka dan menanyakan kenapa tidak datang lagi. Terlihat menghindari mereka, bahkan berkata buruk di belakang Akira. Sampai situlah hubungan mereka. Di hari yang sama juga kita diperlihatkan kondisi yang sudah berantakan, bahkan tagihan gas, listrik, dan air sudah jatuh tempo. Sedikit kita lebih mengenal sosok Saki Mizuguchi, seorang siswi korban perundungan di sekolahnya yang banyak menghabiskan waktu untuk menyendiri. Siswi korban bullying ini sudah beberapa kali bertemu dengan Akira, namun sejauh ini belum ada interaksi sama sekali. もう帰ったから大丈夫だよ。 Akibat kesalahan yang Akira perbuat, kondisi keuangan mereka pun mulai menipis. Melihat itu, Kyoko berusaha untuk mengerti beban yang harus kakaknya tanggung dan terpaksa memberikan uang tabungannya. Demi menebus kesalahannya, untuk pertama kali Akira mengajak adik-adiknya untuk bermain keluar rumah. Tapi tetap saja semua itu hanya sementara, uang yang mereka pakai habis untuk berbelanja, dan lupa bahwa ada tagihan listrik dan air yang sudah jatuh tempo dan terlanjur dihentikan. Kondisi itu membuat mereka terpaksa mengambil air dan mencuci pakaian di taman. Terlihat ada Saki juga di taman itu sedang menyendiri. Lalu Shigeru menemuinya dan mengajaknya bicara. Sejak saat itu Saki menjadi terlibat ke dalam kehidupan Akira dan adik-adiknya. Sejak hari pertama berkunjung ke rumah mereka, Saki jadi lebih sering berkunjung untuk bermain. Saki juga sempat menanyakan tentang ibu mereka, kapan akan pulang. Namun Akira yang sudah putus asa mengatakan bahwa dia tidak akan pernah pulang. Kita juga diberitahu kondisi Toserba yang biasa dengan menunjukkan bagian kasir yang Sanae isi sudah digantikan orang lain, yang menandakan dia sudah tidak di situ lagi. Namun ada pesan moral yang disampaikan bahwa Sanae tidak pergi begitu saja. Dia menitip pesan kepada salah satu kasir untuk sering menolong Akira dan adik-adiknya dengan memberi makanan setiap mereka datang. ごめんなさい。 Hingga suatu momen pemilik rumah mendatangi mereka untuk menagih uang sewa. Dan untuk pertama kalinya dia melihat kondisi rumah tersebut yang berantakan. Kyoko menjawab bahwa mereka adalah sepupu sedang sang ibu bekerja di Osaka. Saki yang tidak tega mencoba menolong mereka dengan mendapatkan uang dari menemani laki-laki dewasa di karaoke. Namun Akira yang trauma dengan hal semacam itu lantas tidak terima dan marah lalu meninggalkannya. Sejak saat itu Saki tidak pernah berkunjung lagi. Hari ke hari semakin memprihatinkan. Shigeru sendiri sampai mengunyah kertas karena tidak kuat menahan lapar. Melihat hal itu, Akira mencoba membeli mie instan dengan sisa koin yang dia miliki. Namun saat sedang pergi keluar, Shigeru yang sudah tidak tahan mencoba keluar rumah dan mencari apapun yang bisa dia temukan. Hal itu terjadi dikarenakan Kyoko yang sudah putus asa sampai tidak memperhatikan kondisi rumah lagi dan menghabiskan waktu bersembunyi di lemari. Akira yang khawatir lalu mencarinya dan menemukan Shigeru di tengah kota sedang bermain dengan anak lain. Singkat cerita 9 bulan pun berlalu. Bisa kita lihat sendiri kondisinya bagaimana. Untuk minum saja tidak ada. Bahkan Yuki yang ingin pipis penuh kebingungan karena kehabisan air.
Kondisi ini membuat emosi mereka menjadi tidak stabil satu sama lain hingga terjadi keributan antara Akira dan Kyoko yang mencoba menjual semua baju milik ibunya agar bisa makan. Namun Kyoko yang masih berharap ibunya kembali menahan hal itu dan tidak terima, lalu kembali bersembunyi di dalam lemari. Akira yang sudah putus asa dan tidak tahu mau bagaimana lagi lalu pergi meninggalkan adik-adiknya keluar. Namun terjadi hal pilu di hari yang sama di mana Yuki yang sedang menunggu Akira pulang terpaksa harus terjatuh dari atas kursi. Akira lalu pulang dan mendapati adiknya tidak mau bangun. Dia lalu pergi keluar untuk mengutil obat agar bisa mengobati adiknya. Namun setelah beberapa hari, tubuh Yuki semakin dingin menandakan dia telah meninggal. Akira lalu pergi menemui Saki dan menceritakan kejadian tersebut dan hendak meminjam uang yang pernah dia tolak. Mereka kemudian membeli banyak sekali Apollo Koko kesukaan Yuki. Di saat terakhir, sang ibu kembali mengirim uang dan meninggalkan pesan yang mengartikan bahwa dia tidak akan kembali dan menyerahkan semuanya kepada Akira. Pada malam hari, mereka lalu memasukkan jasad Yuki ke dalam koper bersama mainan dan makanan kesukaannya. Dengan ditemani Saki, Akira pergi ke bandara Haneda lalu mengubur jasad Yuki di sana. Sepanjang malam, mereka menemani saat-saat terakhir bersama Yuki. Scene diakhiri dengan memperlihatkan Akira dan adik-adiknya yang kembali menjalani kehidupan yang sama. Terlihat Saki juga kembali bersama mereka. Film pun berakhir. Sangat plot twist, tapi akan saya jelaskan peristiwa aslinya. Sampai saat ini nama asli anak-anak tersebut dirahasiakan, hanya disebut sebagai anak A, B, C, D, dan E. Kok ada 5? Ya, aslinya mereka ada 5 anak, namun yang ketiga mati setelah dilahirkan. Dan jasadnya disembunyikan di apartemen yang sama oleh ibunya. Dan untuk si bungsu Yuki, aslinya bukan jatuh dari kursi, melainkan diserang oleh teman Akira di bulan April, yang kemudian meninggal pada tanggal 17 Juli di tahun yang sama pada tahun 1988. Kabar tersebut sampai ke telinga polisi. Mereka lalu memasuki apartemen tempat mereka tinggal dan menemukan ketiga anak dalam kondisi kekurangan gizi yang sangat parah. Mereka juga menemukan kerangka dari anak ketiga, namun tidak menemukan jasad si bungsu atau yang kita kenal jasad Yuki. Kabar tersebut tersebar hingga sampai ke telinga sang ibu. Dia lalu menyerahkan diri pada 23 Juli. Di sana sang ibu bersaksi bahwa telah meninggalkan mereka selama 9 bulan dan tidak mengetahui keberadaan jasad Yuki. Akira lalu bersaksi bahwa dia dibantu si pelaku mengubur jasad Yuki di hutan Chichibu. Meskipun Akira tidak ada saat kematian Yuki, dia tetap membantu pelaku dalam penguburan adiknya dan didakwa atas kasus penelantaran tubuh. Namun setelah banding, Akira dikirim ke fasilitas perawatan. Dan untuk sang ibu, kamu nenye, pante. Dia didakwa atas kasus penelantaran anak dan menjalani hukuman 4 tahun penjara. Setelah bebas, sang ibu memperoleh kembali hak asuh anaknya. Film Nobody Knows ini menyajikan gambaran umum hasil fiksionalisasi atau bisa dibilang kurang kejam dari kejadian aslinya, di mana fakta di film ini dipadukan dengan karya fiksi si penulis. Penonton dibiarin berimajinasi dan memahami apa yang sedang terjadi, membuat kita sendiri sebagai penonton mengapung dengan nuansa emosi yang ditampilkan. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah kita tidak bisa memilih mau punya ortu yang seperti apa, tapi kita bisa menentukan mau jadi ortu yang seperti apa. Tumben bener. Saya Opus beserta jajaran alat recording dan sebungkus rokok Bos Emil mengucapkan tahu bulat pedau.